Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, tema kita kali ini adalah ciri-ciri orang terkena black magic ya. Entah sebutannya apa ya, entah sihir, entah pelet, telu, guna-guna ataupun apapun versi kalian, tapi di sini black magic ya. Entah kiriman atau kamu bisa melihat orang itu memakai ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja nanti sesuai dengan energi yang kartu tarot bilang ya, pesan semesta untukmu. Ini untuk berjaga-jaga saja ya, bukan berarti kita langsung wah dia itu ternyata penyantet orang, wah ternyata dia tuh memakai pelet, no ya. Tapi ini lebih ke ciri-cirinya saja untuk lebih berjaga-jaga ya. Dan saya disclaimer juga bukan menyebar negatif ya atau kebencian ataupun apapun. Ini lebih ke edukasi supaya kamu bisa tahu bahwa oh ternyata mungkin ya kondisi saya ini tidak baik-baik saja, ada yang tidak beres gitu ya. Hanya untuk pengetahuan, edukasi saja ya. Supaya kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil kalau seandainya kamu apa dibilangnya terkena ataupun sudah tahu ciri-ciri orang ini ya yang memang jahat, supaya kamu jangan dekat-dekat mereka ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu ya, dimana ciri-ciri kamu terkena santet, sihir, pelet, black magic, ataupun teluh ya. Kira-kira apa ciri-cirinya? Tapi di sini saya disclaimer dulu ya, bukan berarti saya langsung ciri-ciri ini langsung wah ternyata saya terkena pelet, saya terkena santet ya. Ini ciri-cirinya saja. Kalau memang kamu merasa bahwa ciri-ciri ini ada pada dirimu, kamu lihat dulu apakah memang kondisinya memang karena sakit betulan atau memang dari dirimu sendiri ataupun bagaimana ya. Di sini saya cuma memberikan ciri-cirinya, kamu mau ke yang lebih jelas lagi bisa silahkan personal reading ya untuk lebih jelasnya, karena terkadang kita bilang wah ini kiriman, padahal ternyata memang dari diri kamu yang mana kamu kurang menjaga kesehatan atau bagaimana ya. Nanti kita lihat saja apa pesan semesta. Di sini secara umum saya akan berikan tetap seperti biasa ya untuk kalian per zodiak, tetapi ingat ini terkhusus untuk kalian, spesial buat kamu yang mengklik dan ada di channel ini, dimana pesan semesta untuk dirimu. Jadi ini bersifat umum ciri-cirinya karena memang umum ya. Jadi dari per zodiak tetap saya bikin nanti ya, dan tetapi ini bukan untuk zodiak per zodiak tetapi per individu. Ya, jadi semua yang terjadi pada diri kamu ataupun kamu datang ke channel ini bukan saya yang suruh ya, tetapi hati kamu. Berarti ada tuntunan semesta untuk mendengarkan ini ya. Kalau kamu tahu ciri-cirinya seperti ini ya dan kamu merasakan ini, ya mungkin salah satunya ya, salah satu terkena ataupun tidak. Ya lebih jelasnya silahkan personal reading bisa menghubungi saya aja ya supaya lebih jelas. Gitu ya. Oke, ciri-ciri pertama di sini ada Knight of Swords, ada juga Three of Wands, ada Three of Cups. Wow. Jadi saya lihat di sini kamu tuh merasa
gelisah ya, tidak bisa tidur, stres, banyak pikiran, mumet ya. Jadi ada saja pikiran-pikiran kamu yang membuat kamu tuh tidak nyaman ya. Eh, dan kamu merasa bahwa kok hidup saya kok kayak macam ruwet gitu. Masalah satu banyak timbul, masalah satu belum selesai, masalah satu itu timbul lagi gitu. Ya, tidur nggak bisa, ya, susah tidur, ya, karena stres aja. Ini lebih ke mental ya. Dia tekan secara mental. Karena karena kamu merasa ketakutan, ada kecemasan, sakit hati, emosional, sehingga mereka mengirim itu cepat masuk ke kamu. Ada rasa bersalah yang berlebihan, ada merasa kehilangan yang berlebihan, merasa sakit hati yang berlebihan. Jadi black magic itu atau energi negatif itu cepat sekali masuk. Ibaratkan kamu membuka pintu, kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Ya. Jadi kalau kamu merasa tidak gelisah, tidak jelas, ya, kok kenapa ya saya gelisah padahal saya nggak bikin apa-apa, nggak ada, kok macam ada yang menghantuiku gitu, nggak nyaman gitu. Ya. Apalagi kalau kamu sudah bisa melihat kok kayak macam ada yang saya merasakan, kan kita diberikan indera ya. Saya kok merasakan ada yang memperhatikan saya, tapi saya nggak lihat, tapi saya merasakan kayak macam nggak nyaman gitu. Ya, karena kita kan punya indera perasa ya, indera keenam gitu ya. Perasa bukan ini ya, mulut ya, lidah ya, tapi merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Mungkin kita merinding atau nggak nyaman. Nah itu ya, jadi nggak nyaman, gelisah. Nah itu salah satu. Gelisah ada sebab, oke ya, tapi gelisah tanpa sebab ini bingung. Dimana mungkin kamu kita punya masalah, tapi kan bisa diselesaikan. Tapi kok kayak macam saya nggak bisa, kok saya merasa ketakutan atau kecemasan berlebihan. Nah itu berarti mungkin salah satunya itu. Ya, apakah ini ada di dirimu? Silahkan kamu mengkoreksi aja. Ya, oke. Berikutnya. Di sini ada Page of Cups. Jadi ini bisa terjadi juga di dirimu, di pasanganmu, atau di orang terkasih ya. Jadi kamu lihat. Jadi ini ciri-ciri ini berbentuk umum ya, bukan untuk kamu saja tetapi secara umum untuk orang-orang yang terkena sihir ya. Ada Page of Cups, Empress dan Star ya. Dimana adanya perubahan perilaku ya. Mungkin perubahan perilaku dari orang yang contohnya dia baik kok tiba-tiba dia kasar, kok dia jadi peminum, pemabuk gitu. Dulu enggak ya, mungkin karena ini dari apa dibilangnya pergaulan atau apa ya, tapi kok perubahannya drastis. Dulu dia penyayang, kok sekarang dia malah tukang selingkuh, dia pergi gitu ya, dia malah memarahiku, kontak fisik ya. Ibaratkan seolah-olah dia egois gitu, dan menyakiti kamu sesuka hati tanpa melihat atau mengerti perasaan kamu ya. Jadi ada perubahan perilaku yang drastis. Ini lebih ke kasar ya, atau pergi, meninggalkan ya, atau malah melupakan, tidak balik ya. Ini ada beberapa yang kalau dibilang dari ilmu santet itu atau guna-guna itu artinya untuk ya dalam tanda kutip ya, mungkin dia mau mengambil pasanganmu, jadi dia melupakan, harus bagaimana caranya supaya dia ribut dengan pasangannya atau melupakan pasangannya. Nah ini seperti gitu, dimana dia membenci. Dulu dia baik sekali, kok sekarang dia membenci saya, loh kok sekarang dia kasar, terus tidak ada tanggung jawab, dan seolah-olah apa ya, melupakan begitu aja ya. Nah ini seolah-olah tidak menginginkan kamu, tidak mengingat kamu, tidak mengingat keluarga, anak, istri, suami, dan keluarga besar. Nah ini jadi seolah-olah ya dia ingatannya dihilangkan gitu ya. Jadi kalau kamu merasa seperti gitu ya mungkin salah satunya seperti itu. Kecuali kalau memang dia orangnya egois ya, karena memang pelet ini ada bicara tentang keegoisan. Tetapi egois bukan dari dalam diri, tapi karena ditutup sehingga dia egois gitu ya, ditutup hatinya gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada Six of Cups. Di sini ada Eight of Pentacles dan ada Emperor. Wow. Yang ketiga di sini dia terobsesi pada seseorang ya.
Obsesi ini dalam artian entah yang baik entah yang buruk ya. Jadi kalau kita bicara yang baik, terobsesi kan berarti saya harus eh, mempercantik diri, memperganteng diri gitu. Karena ada yang biasa pakai susuk kan. Berarti kan apa dibilang perubahan terobsesi pada seseorang atau dirinya sendiri, di mana ya dia harus menjadi star, dia harus menjadi orang itu harus jadi miliknya, ataupun mungkin kondisinya orang itu harus selalu memujanya ya. Jadi kalau baiknya ya untuk dirinya, karena ya dia mempercantik dirinya, membuat orang itu suka pada dirinya. Tapi kalau yang tidak baik ini kan ibaratkan eh, pergi ke orang. Jadi dia menutup mata orang ini untuk hanya tertuju pada dirinya. Ya, kenapa saya bilang tadi baik Kaica, padahal pelet itu kan jahat ya, tetapi kan dalam tanda kutip untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya gitu ya. Mungkin dia tidak pede ya, akhirnya dia cantik dan dia pede. Itu kategori baik untuk dirinya, dan karena dia juga yang mau gitu. Jadi bukan kategori yang negatif. Karena dia mau dan dia yang mau dan dia yang bikin gitu ya. Jadi itu kategori baik karena dia menginginkan ya. Tetapi yang jeleknya itu ya orang lain ini yang dia bikin. Ya akhirnya jadi malapetaka atau dibilang kehancuran, di mana dia otoriter, harus dia yang dilihat ya. Ataupun kalau dibilang, kalau bicara terobsesi ini, ada orang yang saya harus dia saja, saya harus dia saja. Ya, macam contohnya, ih kita sudah kasih jodohin ini, tapi kok kayak macam dia kembali lagi ke pasangan itu, kembali lagi ke pasangan itu. Kok bertahun-tahun ke dia terus gitu. Ya, ada ikatan batin, macam contohnya ya sudah diikat batinnya dengan orang itu gitu, memakai pelet ya, memakai guna-guna ya, black magic gitu. Jadi bantuan orang untuk mengikat, atau kalau dibilang ya pintu hatinya tertutup untuk orang lain, hanya dia saja, tertuju pada dia saja. Kalau orang lain itu hambar dan akan cepat pisah. Ya. Pokoknya nggak nyambung gitu. Jadi dia nggak betah lama-lama, atau orang itu nggak betah lama-lama dalam hubungan itu. Ya, karena dia terobsesi dengan dirinya sendiri atau terobsesi dengan orang lain. Jadi terobsesi dengan dirinya, bagaimana caranya supaya dia memakai ilmu pesugihan gitu ya, pelet, untuk orang selalu melihat dia baik, melihat ya pokoknya suka sama dia, ataupun ya dia menutup mata orang yang dituju supaya terobsesi pada dirinya. Dia saja, dia saja, dia saja gitu. Ya, ataupun mungkin kamu yang aduh kok saya cinta dia sekali ya, nggak bisa lupa nih gimana. Nah ini mungkin salah satu ya, bukan berarti, karena ada beberapa juga koneksi twin flame ya, itu beda lagi. Tapi ini ada jalur-jalur yang memang sebenarnya bukan jalurnya, tetapi dengan memakai bantuan orang ya, akhirnya ya kondisinya tergila-gila ataupun tidak bisa lepas gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Three of Sword dan Death. Wow. Di sini tuh kayak macam lamun ya. Death ini kan kayak macam antara hidup dan mati, mana ya, kayak sudah mati tetapi ini jantungnya masih berdetak gitu, tapi tersakiti ya. Jadi dia hidup tapi serasa kayak macam kita melamun gitu. Jadi tidak konsentrasi. Ya, kalau kita melamun kan kayak macam antara di dunia nyata dan di dunia tidak nyata ya, angan-angan gitu ya. Jadi suka melamun, suka menyendiri, suka melamun. Ya, menyendiri dan melamun gitu. Dia menarik diri ataupun pendiam. Nah, mungkin kemarin dia ceria ya. Terus tiba-tiba kok dia pendiam. Nah, ini ya. Jadi kamu bisa melihat dia punya itu drastis sekali. Tidak bergairah kayak dulu ya. Sekarang lebih tertutup, terus suka melamun. Melamun aja ya, kayak macam kosong pikirannya. Nah, itu. Jadi kalau kamu suka melamun atau saudaramu lah, makanya orang biasa bilang, "Loh, hati-hati loh, jangan melamun ya." Kenapa? Karena kalau kita melamun kan energi itu yang masuk. Ya, seolah-olah kita tuh membuka pintu sehingga kayak macam terhipnotis, pikiran kosong. Nah, itu ya. Jadi orang-orang yang suka melamun ya, pikirannya kosong, itu biasa terkena santet ya. Oke, berikutnya lagi kita lihat di sini Eight of Wands. Ada juga Page of Pentacles. Ya, dimana di sini ada perubahan, entah perubahan sikap ataupun fisik
ya, sama seperti yang tadi saya bilang, ada sikap yang mungkin dia baik menjadi kasar, ya, terus tiba-tiba dia jadi baik sekali, ya, ataupun mungkin tiba-tiba kamu melihat dia lebih cantik, lebih ganteng, punya karisma, ya, ataupun mungkin kondisinya sakit, fisiknya langsung drop dan kurusnya luar biasa, mukanya kelihatan jelek, ya. Kalau kita bicara sakit ya, ini yang bagusnya nih kalau dia yang memakai. Tapi kalau seandainya orang yang dipeletkan, berarti ya mungkin perubahan fisik, mungkin dia sakit, terus mukanya jelek, terus hidupnya berantakan, ya. Terus apa dibilangnya, yaitu ada penyakit-penyakit yang mungkin kalau didiagnosa dari medis, ya, ini biasa aja, nggak ada gitu, normal-normal, tapi kok saya pusing, saya ini, nah itu, ya, sampai badannya udah kurus, ya, ataupun mungkin kelihatan biasa aja tapi sakit yang kalau diperiksa itu normal. Nah ini, ya, jadi ada perubahan-perubahan dari fisik, ya. Kalau dia yang memakai berarti ya dia kelihatan cantik sekali, dulu kok biasa aja, ini luar daripada make up, ya, ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya luar daripada skincare lah, ya, karena skincare juga kan mempercantik, ya, tapi kita kok auranya kayak gimana gitu karena dia memakai susuk, ya, biasa aja tapi kok kayak macam enak dipandang, terus nggak bosenin gitu. Nah itu, ya, dia pakai pesugihan gitu, ya, ataupun mungkin kalau dia mengirim, ya, berarti mungkin ke orang-orang yang dia tidak suka, ya, mungkin sakit, ataupun rumah tangga hancur, ataupun ribut, marah. Nah ini, ya, jadi ada perubahan fisik ataupun karakter dia, ya, yang tidak wajar gitu, yang kok kemarin dia cantik sekali sekarang sudah kurus, terus sakit-sakitan, ya. Nah, itu yang tidak wajar dan diperiksa malah normal. Nah ini itu salah satu patut dicurigai, ya. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Pentacles dan juga ada Two of Wands. Di sini suka menyendiri, ya, tuh, suka menyendiri. Ibaratkan kakinya ini diikat, tangannya diikat, ya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Jadi dia suka menyendiri. Jadi tadi yang saya sudah bilang, ya, hampir seperti melamun, ya, suka menyendiri. Jadi hubungan sosialnya tuh sudah nggak beres, ya. Seolah-olah dia menarik dirinya dari hubungan sosial, ya. Terus cepat tersinggung, cepat marah, ya, baperan gitu, cepat sedih, ya. Nah ini orang-orang yang seperti gitu biasanya suka menyendiri, suka pokoknya dirinya sendiri yang kayak macam kita lihat kok kayak macam ada yang beda nih, orang ini kok tertutup sekali. Terus kalau marah menggebu-gebu, marah tuh kayak seolah-olah kayak macam bukan dirinya, ya, marah macam masalah kecil aja langsung dia marah, langsung dia tersinggung, dia marah baru melotot, ataupun yang tadi, ya, tidak bisa mengontrol emosi langsung dia pukul gitu, ya, seolah-olah bukan dirinya. Dimana pada saat dia kita nggak bikin apa-apa, dia tenang, terus dia santai, ya, tapi pada saat lagi marah, ya, dia langsung menjadi seperti nggak bisa terkontrol dan seolah-olah bukan dirinya, ya. Nah ini, jadi dia tertutup dari lingkungan juga, tidak mau bergaul, ya, suka menyendiri dan tidak bisa mengontrol emosi, ya. Dia dan emosional juga, ya, tadi saya bilang dia cepat tersinggung dan marah. Nah ini, ya, jadi kalau kamu lihat orang-orang yang cepat tersinggung, nggak bisa kontrol emosi dan langsung main naik pitam, ya, langsung marah, langsung menghujat, langsung memukul, memaki, wah itu salah satu juga tuh orang-orang, ya. Karena kalau kita bicara pelet ataupun guna-guna, ini ada beberapa juga diturunkan dari orang tua, ya, maksudnya orang tuanya pakai, otomatis diturunkan ke anak-anak cucunya, walaupun mungkin kondisinya dia tidak dikirimkan, tetapi kan dia punya gitu, karena keturunan, karena diturunkan. Nah ini hati-hati, makanya saya bilang ada orang yang memang sudah mempunyai, ya, karena diturunkan dari orang tua, ataupun mungkin dikasih minum air apa gitu, ya, ataupun mungkin dikirim. Jadi ya kamu bisa melihat dari dirimu, seperti gitukah dirimu ataukah bagaimana, ataukah kamu yang dikirimkan orang. Nah ini, ya. Dan yang terakhir kita lihat di sini
Four of Cups dan Nine of Wands ya, sama ya, dia ingin diam, duduk di tempat, tidak mau beraktivitas, tidak mau bersosialisasi, tidak mau berdoa juga, jarang ke rumah ibadah nih, kayak macam dia tidak mau berdoa ya, maunya di dalam kerangkeng aja nih, ke dalam tempat ya, tidak mau keluar ya, seolah-olah dia memusuhi orang ya, dia ingin di rumah saja, bahkan ya ibaratnya kalau dia berdoa, ya berdoa sendiri gitu, bukan untuk pergi ke rumah ibadah, bersosialisasi, tidak ya. Jadi kalau dibilang ya dia malas beribadah ya, dia ibadah versi dia, macam dia bilang, saya berdoa di rumah kok, saya ini kok, tapi jarang untuk pergi pokoknya nggak ada panggilan untuk ke rumah ibadah ya, malas beribadah. Karena dia ingin dengan dirinya sendiri. Karena itu black magic itu kan di vibrasi bawah, dia nggak mau dengan yang positif ya. Nah itu, apalagi kalau ada energi-energi ketuhanan ya, energi-energi bagus itu kan bertolak belakang, sehingga dia nggak nyaman, berlama-lama di situ. Jadi dia menuntun orang itu untuk di rumah saja, malas, mager. Nah itu salah satu juga, malas mager itu salah satu ya. Siapa tahu kamu kok saya lagi mager ya, saya malas sudah hampir sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Wah itu sudah tanda-tanda nih. Kalau mager 1-2 hari nggak apa-apa ya, mungkin karena capek, lelah gitu kan. Tapi kalau mager sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, padahal dulu itu spirit ya, wah itu tanda-tanda nggak jelas itu ya, harus diperiksa ya. Kalau periksa ke dokter baik-baik saja ya, mungkin salah satunya mendapatkan kiriman. Nah ini hati-hati ya. Jadi ini saya disclaimer lagi ya, kalau ada tanda-tanda ini mungkin saja dia terkena black magic. Kalau tidak ya berarti memang kemalasan atau memang penyakit dari medis ya. Kita cuman ini saja wanti-wanti saja, ataupun ya berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi pada kita. Kalau memang kamu merasakan ada hal yang seperti gitu, bisa menghubungi saya secara personal ya, kita personal reading. Hubungi kontak WA saya dan kita lihat apakah memang kamu terkena ataukah tidak ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan ya untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.